Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita semua boleh kembali hadir di Zoom Menara Doa Segala Bangsa. Saudara-saudara yang terkasih yang sudah bergabung di YouTube channel maupun yang di Zoom, selamat datang dan kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan bagi kami. Nama-Mu bangga bersama dengan Menara Doa Segala Bangsa ini yang begitu antusias untuk mendekatkan diri dan dipakai Tuhan menjadi alat-Mu. Dan hari ini, saat ini kami ingin mendengar isi hati-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu, dan biarlah hamba-Mu Engkau kuduskan dapat menangkap isi hati-Mu, disampaikan kepada mereka yang sangat-sangat Engkau kasihi. Dan dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar bagus? Kasih jempol. Shalom. Shalom. Jelas Pak. Bagus, jelas. Ini luar biasa ini. Dari segala sudut kepercayaan, mau untuk ngumpul bersama, luar biasa. Saya senang sekali saat ini bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu tidak akan pernah terlewati biasa saja, pasti ada efek yang luar biasa. Salah satu efeknya adalah hamba-hamba Tuhan tetap melayani. Kayak saya ini bisa kuat seperti ini, efeknya didoakan oleh Bapak Ibu sekalian ini. Dan gereja kami berkembang juga salah satu itu efek dari Bapak Ibu mendoakannya ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator atau kita bisa melihat dengan jelas, menilai dengan jelas, atau dapat mengukur dengan jelas seseorang itu betul-betul di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan atau tidak, itu adalah yaitu apa yang dia pikirkan dan imani berbeda dengan kenyataan. Nah, efeknya gimana? Gitu. Indikator seseorang dewasa atau tidak itu adalah kita lihat efek ketika apa yang dia pikirkan dan imani beda dengan kenyataan. Ya, 46 tahun, katakanlah bisa juga 47 tahun, saya terjun dalam pelayanan. Saya menemukan orang-orang yang menggebu, tapi sekarang sudah enggak di dalam Tuhan lagi. Orang-orang yang bahkan membawa orang tuanya datang kepada Tuhan, dianya sendiri menyingkir dari Tuhan. Karena apa? Kecewa. Kecewa kenapa? Apa yang dipikirkan dan diimani beda dengan kenyataan. Kalau Allah itu baik, kenapa ini terjadi? Ya harusnya. Tapi kenapa ini? Nah, seorang sahabat juga bisa dilihat dia sahabat baik atau tidak, bukan ketika kita punya uang, punya jabatan, punya kebahagiaan. Ketika kita terpuruk, apakah mereka ini sahabat yang baik tetap bersama dengan kita? Demikian juga apakah kita pengikut Tuhan? Jangan cuma cari berkatnya, cari enaknya, cari sukanya. Padahal Tuhan sudah mewanti-wanti, siapa yang mau mengikut aku harus memikul salib. Ya, lalu menyangkal diri. Artinya apa? Artinya ya udah, kamu itu harus menerima apa yang mungkin di dalam pikiranmu, sesuatu yang pasti dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya tertarik hari ini dari sekian banyak khotbah yang saya tiap pagi baca firman Tuhan. Makanya dari Ibu dari Maureen
menanyakan tema. Nanti dulu deh, saya doain dulu deh. Kadang-kala saya langsung kasih tema pada seorang, tapi kadang-kala enggak. Dan hari ini saya yakin Tuhan ingin bicara kepada saya dan saudara di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus memiliki masalah yang serius di dalam hidupnya. Dan beliau juga serius berdoa kepada Tuhan untuk masalah yang serius ini bisa diambilnya. Pada ayat yang ke-7, Rasul Paulus menyatakan sebagai duri dalam daging. Pada ayat yang ke-8 menyatakan utusan iblis. Ya, jadi dia ini punya masalah yang cukup ya pada Rasul Paulus tentunya ya. Pada ayat yang 7 dan 8 itu jelas bahwa dia punya masalah yang serius. Nah, banyak tafsiran mengenai masalah Paulus yang mengenai duri dalam daging. Yang pertama bisa jadi ditafsirkan Rasul Paulus sering mengalami godaan yang tidak henti-hentinya. Godaan untuk mundur, godaan untuk tinggalkan pelayanan, ataupun godaan untuk mencintai dunia ini. Godaan-godaan yang membuat fokus dia kepada Allah akan tersingkirkan atau dibiaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, duri dalam daging, para penafsir mengatakan yaitu musuh yang selalu menyerang. Nah, banyak musuh Rasul Paulus sejak Rasul Paulus dari Saulus menjadi Paulus, dari penganiaya pengikut Yesus menjadi pembela pengikut Yesus. Ini banyak musuhnya. Nah, kalau musuhnya itu dari lawannya, ya oke ya. Tapi malah ada juga musuh dalam selimut. Nah, ini yang bikin pusing. Ya, Bapak Ibu sekalian, penghambat kekristenan maju itu bukan hanya orang-orang yang nggak suka dengan kekristenan, tapi yang paling mengerikan justru bisul atau penyakit yang ada dalam orang Kristen itu sendiri. Yang ketiga, saudara, ketidakmampuannya untuk berbicara dengan lancar. Ya, rupa-rupanya Rasul Paulus orang yang ngomongnya kurang pintar, walaupun beliau ini orang yang berpendidikan. Ya, dia pintar, tapi ngomongnya kurang pintar. Jadi bisa jadi itu masalah serius, supaya kalau Tuhan lepaskan, dia bisa bicara lebih lancar lagi khotbahnya atau yang disampaikan. Yang keempat, saudara, ini berhubungan dengan penyakit. Rasul Paulus ditafsirkan punya penyakit masalah malaria atau migrain. Ada juga dibilang migrain itu sakit kepala sebelah. Ada juga epilepsi. Nah, yang terakhir yang akan kita ambil, salah satu tafsiran masalah Paulus yang serius adalah yaitu masalah di mata. Rasul Paulus itu matanya kurang jelas melihat.
Ini ditafsirkan karena ada para ahli mengatakan bahwa Rasul Paulus itu kalau nulis tulisannya besar-besar. Jadi ini masalah di mata. Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak tafsiran masalah, pagi hari ini kita fokus kepada masalah mata. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus ini melihat kurang jelas dan itu sangat dianggap sangat bermasalah dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan pribadi. Yang namanya duri dalam daging nggak enak. Kalau Bapak Ibu makan ikan, ada duri nyangkut di tenggorokan, kan nggak enak itu. Ataupun ada sebuah benda yang masuk dalam daging kita, itu sesuatu yang nggak enak. Ya, pernah kan Bapak Ibu cantengan itu kuku yang masuk ke daging gitu kan, jadi bengkak. Cantengan itu bahasa Jawanya. Saya nggak tahu bahasa Bataknya. Bahasa Bataknya apa ya cantengan? Mungkin bahasa Batak cantengannya adalah cantengan tuh. Gitu. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus sangat menganggap masalah ini besar dan ingin dilepaskan, maka memakai bahasa duri dalam daging, memakai bahasa iblis, utusan iblis yang mengocoh dia, yang menyerang dia. Dan Rasul Paulus berdoa sungguh-sungguh, gak asal-asalan. Kalau Bapak Ibu lihat di sana pada ayat yang ke-8, Rasul Paulus itu berdoa sampai 3 kali, ya, nggak main-main, untuk supaya masalahnya itu terselesaikan. Bapak Ibu sekalian, 3 kali. Jadi dia punya masalah serius dan dia ingin masalah yang serius ini terselesaikan. Nah, bagaimana hasil dari doanya? Pada ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa cukup kasih karuniaku kepadamu. Aduh ya, kalau kita stop di situ ayat ya, jangan dilanjutkan dulu. Udah punya masalah serius, udah sungguh-sungguh didoakan supaya masalah serius ini terselesaikan, jawabannya cukup kasih karuniaku kepadamu. Artinya udah nggak ada lagi musisat. Andai saya berandai-andai, andai saya jadi Tuhan, itu saya tidak akan berkata cukup anugerahku kepadamu. Langsung saya bikin matanya jelas melihat dan doanya segera saya kabulkan. Kalau saya jadi Tuhan ya, andai. Mengapa dasar saya melakukan itu? Yang pertama, bahwa jangankan melihat, membuat mata yang buram menjadi jelas melihat. Orang buta aja bisa saya sembuhkan kok. Bahkan orang yang buta sejak lahir aja bisa saya buat bisa melihat kok. Kalau saya jadi Tuhan ya konteksnya. Apalagi mata buram menjadi jelas, gampang itu. Yang kedua, saya lihat siapa yang meminta. Saya menimbang-nimbang siapa yang meminta. Yang meminta itu Rasul Paulus. Orang yang sudah betul-betul ya terbukti pelayanannya yang luar biasa. Kita mundur sedikit latar belakang Rasul Paulus. Memang beliau paling junior di antara para rasul dan tidak pernah menjadi murid Yesus langsung. Tetapi yang kedua, Rasul Paulus adalah rasul yang paling berpendidikan dibandingkan rasul yang lain. Dia orang yang pintar. Ingat ya, ada kalau zaman sekarang sekolah Alkitab Taurus gitu ya. Di Alkitab ya, tapi di Bandung juga ada sih STT Taurus itu ya. Tiranus.
Nah, itu dia memang orang pintar, Rasul Paulus itu. Dan dia ini kalau zaman sekarang mungkin bergelar doktor, bahkan sudah dihargai dalam hal pendidikan dan pelayanan menjadi profesor. Rasul Paulus adalah orang yang terhormat, yaitu dia orang Yahudi tapi warga negara Romawi. Secara teori, Rasul Paulus itu sebenarnya nggak boleh dihukum. Karena secara teori dan hukum ya, nggak boleh dihukum. Karena dia ini adalah orang warga negara Romawi. Ya, ingat Rasul Paulus pernah didera 40 kurang 1. Maksudnya begini, kalau secara hukum ya orang didera, dicambuk 40, untuk berikutnya nggak boleh dicambuk lagi seumur hidupnya. Tapi pintar 40 kurang 1, jadi kan bisa lagi. Kan waktu kemarin kurang 1 gitu. Ini akal-akalan hukum. Rasul Paulus adalah yang paling luas jangkauan pelayanannya. Nah, tadi kan dibilang mau ke Israel. Habis ke Israel, pergilah ke Turki. Perjalanan 7 jemaat, tapi juga bisa lanjutkan setelah itu perjalanan Rasul Paulus. Ya, waktu saya ke Turki, saya pernah ke salah satu tempat yang pernah dikunjungi Rasul Paulus. Satu tempat untuk satu tempat yang adu orang kuat begitu ya, atau orang diadu dengan binatang buas. Kolosium kalau nggak salah itu ada di Efesus, bagus sekali. Saya pernah ke sana, itu di Turki. Bapak Ibu sekalian, dia pelayanannya sangat luas. Ya, perjalanan Rasul Paulus pertama, kedua gitu ya, dibandingkan murid-murid yang lain. Dan kita ingat, mayoritas perjanjian baru, kitab perjanjian baru mayoritas ditulis oleh Rasul Paulus. Pelayanannya itu fenomenal. Fenomenal. Soal panggilannya fenomenal. Ya, Yesus datang sendiri menemui Rasul Paulus ketika Rasul Paulus akan menganiaya pengikut Yesus. Dan Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" dalam perjalanannya ke Damsyik. Fenomenal. Ya. Panggilannya fenomenal, pelayanannya fenomenal. Ya. Anda bisa lihat akibat pelayanannya. Saya tidak ada seujung kukunya kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus. Akibat pelayanannya baik efek yang positif, banyak orang bertobat, maupun yang negatif dalam arti kata dia mengalami penderitaan. Ya, pengalaman spiritualnya fenomenal. Nah, ayat-ayat sebelumnya saudara bisa lihat tuh bahwa dia sampai diangkat ke surga tingkat 3 itu. Nah, kalau saya jadi Tuhan, balik lagi kalau saya jadi Tuhan, apa susahnya sih bikin orang yang matanya buram jadi jelas? Bisa itu. Lalu yang minta, itu orang yang sangat-sangat berharga bagi saya. Saking berharganya, saya temuin dia. Dia orang hebat. Dan terbukti pelayanannya luar biasa. Waduh. Ya boleh katakan kalau saya jadi Tuhan, saya kasih belas kasih lah. Itu sangat-sangat masuk akal ya. Kalau saya okein. Ditambah lagi itu kan masalah yang sepele. Ditambah lagi, itu bukan untuk kegagahan. Bukan untuk kesombongan dia. Itu untuk pelayanan. Loh, kalau matanya bisa melihat dengan jelas kan demi pelayanannya akan semakin efektif dan efisien. Untungnya Abraham Suala itu bukan Tuhan. Dan Abraham Suala itu tidak maha tahu, Tuhan maha tahu ke depannya.
Dan keputusan Abraham suara sangat-sangat buruk dibandingkan Tuhan. Kalau keputusan saya oke, langsung. Tapi keputusan Tuhan bilang apa? Cukup anugerahku kepadamu. Cukup kasih karuniaku kepadamu. No way. Andai lagi kalau saya jadi Rasul Paulus. Saya akan pede, saudara. Percaya diri. Saya percaya Tuhan akan mengabulkannya. Karena Tuhan tahu ini masalah saya serius. Dan saya berdoanya juga serius. Dan ya nggak nyombongin lah. Kalau saya jadi Rasul Paulus ya, saya nggak mau nyombongin lah bahwa Tuhan kan melihat apa yang saya lakukan ini. Kita balik lagi, tolong dibuka kepada ayat yang ke-9 tadi. Ayat yang ke-9 itu luar biasanya. Tuhan menjawab tidak, tapi dengan ada alasan. Langsung pada ayat itu ditanggapi oleh Rasul Paulus. Yang ditanggapi bukan cukup anugerahku, cukup kasih karuniaku bagimu. Tetapi apa? Tetapi alasannya. Ya, alasannya. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-9 tadi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. No way. Doanya tidak dikabulkan. Alasannya apa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Nah, yang fokus yang ditanggapi Rasul Paulus, fokusnya bukan soal no way-nya, cukuplah kasih karuniaku, tetapi alasannya. Maka Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia nggak menanggapi kenapa Tuhan kok no way, kok tidak dikabulkan. Apakah aku kurang pelayanannya? Bukan itu. Tapi dia bisa membaca alasan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini, termasuk saya, pernah mengalami kita punya masalah, kita berkata kenapa ini terjadi, lalu kita serius doakan karena ini sangat mengganggu, lalu Tuhan tidak mengabulkan. Kadangkala kita lebih fokus kepada kenapa tidak dikabulkan. Mulai pagi hari ini nggak usah mikirin apapun keputusan Tuhan. Mengapa tidak dikabulkan? Mengapa harus menunggu? Mengapa Tuhan menjawabnya? Jadi jawaban Tuhan atas doa kita kan ada 3. Ya, nggak usah nanya. Mengapa kok dikabulkan? Tapi jarang ya orang nanya ya. Kalau dikabulkan kan nggak usah nanya. Kenapa dikabulkan? Jarang banget. Yang sering ditanyakan, kenapa harus menunggu? Kenapa masalah ini nggak selesai-selesai? Dan yang paling ditanyakan dengan suara keras adalah, kenapa tidak? Mulai pagi hari ini kita menjadi Kristen yang dewasa. Apapun doa yang kita serius sampaikan kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita yang serius. Nggak perlu bertanya keputusan Tuhan. Yang bisa jadi ya, bisa jadi nanti dulu, bisa jadi tidak. Tapi lebih fokuslah kepada apa alasannya. Kalau Tuhan mengabulkan, apa alasannya? Kalau Tuhan bilang nanti, apa alasannya? Demikian juga kalau bilang tidak, apa alasannya? Dan Rasul Paulus menangkap itu.
Oh, alasannya, kata Tuhan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Oke Tuhan, sebab itu aku bermegah dalam kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus menaungi aku. Jangan jadi orang dikit-dikit mutung kalau doanya tidak dikabulkan. Dikit-dikit mutung. Mutung itu apa bahasa Indonesianya ya? Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Bataknya apa mutung itu? Mutung itu gitu ya. Kalau mutung itu bahasa Indonesia mungkin gini, ngambek tahu ya, ngambek yang akhirnya negatif itu mutung. Bukan ngambek yang statis, ngambek yang diem aja, tapi ngambek yang ditindaklanjuti dengan hal-hal yang negatif. Itu mutung. Bukan ngambek ya udah begitu aja, bukan. Kalau begitu saya tinggalkan Tuhan. Itu ngambek yang ditindaklanjuti dengan hal-hal yang negatif. Kadang-kadang kita kalau doa tidak dikabulkan nyari kenapa. Tapi kita sebagai pengikut Yesus yang hebat, enggak itu lagi. Kelas kita udah beda. Kelas kita enggak pakai lagi kenapa Tuhan. Kelas kita adalah kelas kita berkelas ya di dalam Tuhan. Kelas kita adalah kelas yang bisa menyelidiki, mengetahui, dan menerima. Menyelidiki, mengetahui, dan menerima alasan Tuhan. Baik itu jawabannya ya, baik itu jawabannya nanti dulu, apatah lagi kalau jawabannya tidak. Lalu Rasul Paulus bukan saja menerimanya asal-asalan, ya udahlah, engkau yang suka-sukamu lah begitu, bukan. Ayat yang ke-10 luar biasa. Karena itu aku senang dan rela. Senang dan rela. Bisa saya katakan suka dan rela. Ada orang yang senang tapi nggak rela. Oh begitu ya Tuhan ya. Supaya di dalam kelemahanku kuasamu nyata. Oh gitu ya, senang tapi nggak rela. Wah, suka. Ada yang rela, ya oke lah Tuhan, oke. Tapi nggak suka, nggak senang, nggak happy. Jadilah pengikut Yesus yang berkelas, bukan melihat menyorot atau menanggapi keputusan Tuhan. Ya nanti dulu atau tidak. Tetapi mencari alasan mengapa Tuhan. Kalau ya mengabulkan alasannya apa. Kalau nanti dulu alasannya apa. Kalau tidak alasannya apa. Dan menerima alasan itu. Dan menerimanya dalam suka dan rela. Dalam suka dan rela. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang mencari pengikut-pengikut Yesus yang berkualitas seperti ini, berintegritas seperti ini. Ini kelasnya berat kata Mauren itu, Ibu Mauren. Kita kelas berat, bukan kelas layang lagi kalau tinju. Itu kelasnya di atas 100 kilo. Bapak Ibu sekalian, cobalah. Nah sekarang bagaimana ya Pak Abraham menyatakan Tuhan ingin kita menjadi pengikut Kristus yang berkelas. Tidak perlu mempersoalkan keputusan Tuhan, ya nanti dulu atau tidak. Tapi fokus pada alasan Tuhan. Kenapa ya nanti dulu atau tidak. Dalam konteks hari ini adalah cukup kasih karuniaku kepadamu, artinya tidak.
Oke, saya akan lakukan itu dengan suka dan rela. Tapi bagaimana supaya saya bisa suka dan rela itu? Yang pertama, milikilah percaya sungguh-sungguh dan tunduk. Ada banyak orang Kristen cuma percaya tapi nggak tunduk. Ada yang tunduk tapi nggak percaya. Belajar percaya, tapi tunduk. Yakin seyakin-yakinnya Allah mampu lakukan segala perkara. Yakin seyakin-yakinnya di otak kita dan di hati kita, Allah mampu lakukan segala perkara. Tetapi, tunduklah setunduk-tunduknya keputusan Tuhan. Kita cuma kadang-kala percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Lewati lembah, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Tapi nggak tunduk. Orang yang percaya tapi tidak tunduk tidak akan dengan sukarela menerima. Cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Belajarlah percaya. Dari firman Tuhan menyatakan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah telah lakukan segala perkara yang luar biasa. Itu dari otak kita. Dari iman kita percaya sungguh-sungguh. Tetapi kadangkala kalau berbeda apa yang kita pikiri dan imani, lalu kita nggak tunduk. Tunduk itu persiapan untuk Tuhan berkata, no way. Kalau orang nggak tunduk, dia ngelawan. Kenapa? Why? Bukan no way. Why? Ingat anak-anak kita yang masih kecil, saya punya cucu, itu umur 5 tahun sudah bilang, why? Kenapa Opa? Kenapa? Udah ikutin, kenapa? Kenapa harus mandi? Tadi pagi kan udah mandi. Kenapa harus makan? Kan tadi makan melulu bosan. Dia bilang gitu. Why? Dia nggak ngerti tujuan untuk mandi itu apa. Minimal tujuan mandi itu minimal kita menghidupi PDAM supaya perusahaannya sehat. Minimal ya supaya badan kamu bersih, supaya sehat. Lalu kasih juga kenapa makan. Si anak itu kan nggak tahu alasannya. Why? Jangan menjadi orang Kristen yang dikit-dikit why. Ada yang bilang begini, kan kata Yesus, kamu harus seperti menjadi anak-anak supaya masuk kerajaan surga. Ini salah tafsir. Bukan menjadi anak-anak yang mengatakan why, tapi menjadi anak-anak. Kalau ribut, hari itu besok berteman lagi. Anak-anak kan begitu, orang tuanya masih ribut, dianya udah berkawan. Bapak Ibu sekalian, secara supaya tunduk kita juga punya pengetahuan. Kalau kita percaya, kita pengetahuan firman Tuhan. Tunduk juga percaya akan firman Tuhan. Dia itu bukan saja Allah yang mampu lakukan segala perkara, tapi Allah yang maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Ya dia bisa lakukan segala sesuatu. Dan dia maha tahu. Kadangkala Tuhan bilang enggak karena dia tahu ke depannya. Nah, ini dulu ya, saya berikan ilustrasi. Jadi mudah-mudahan saya ingat yang pertama itu bagaimana supaya kita suka dan rela, percaya dan tunduk. Nah, nanti kita lanjutkan yang kedua, saya akan bersaksi dulu. Ketika anak saya yang kedua lahir, tentunya saya berharap punya mobil
karena waktu itu hanya motor. Jadi kalau pergi-pergi, karena saya punya mertua, bisa saya ajak. Puji Tuhan, relasi saya banyak. Ada kawan yang punya showroom, saya suruh datang. Saya ajak istri dan anak saya yang pertama, Sharon, waktu itu mungkin sekitar 3 tahunan lah, 3-4 tahun. Lalu anak saya Sharon ini kan berandai-andai, nanti papa duduk di setir ya. Anak saya 3 tahun, anak saya pintar, nggak tahu, 2 tahun udah bisa baca. 2 tahun udah bisa baca. Belum setahun udah bisa ngitung sampai 10. Nah, karena dia udah pintar ngomong dulu ya, 1 tahun dia udah bisa ngomong. Dan apa yang terjadi, saudara, anak saya ini, si Sharon ini, udah berandai-andai bayangin nanti papa di tempat setir, Sharon sama mama di sini, oma itu mamanya atau mama mertua saya duduk di belakang ya. Lalu saya suatu saat saya bilang sama Sharon, papa mau pergi berdoa ya, nanti pulang-pulang bawa mobil. Oleh, dia senang. Saya pergi. Sebelum ke showroom, saya harus minta tanda tangan 1 surat. Kalau surat ini ditandatangani oleh gembala saya wakil gembala, udah beres semuanya beres. Saya pede banget. Saya kan nggak minta duit, cuma minta tanda tangan. Dan saya wakilnya. Dan dia yang meminta saya jadi wakilnya, bukan saya yang nanti. Oke. Apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, karena ini panjang, singkat cerita, dia dalam keadaan marah-marah, dan marahnya pun alasannya aneh. Karena tersinggung saya khotbah hari Minggunya, itu hari Senin. Saya pikir kenapa tersinggung? Kalau tersinggung kan ya. Kalau orang bilang jelek lu, kita marah, berarti betul kita jelek. Kalau nggak jelek ya nggak usah marah. Kalau di jalan, ya kadang-kadang kan berlalu lintas kita udah benar, orang nggak benar. Lalu orang main ngomong aja seenaknya, anjing lu gitu. Orang kalau ngomong sama saya anjing lu, ya saya nggak balas babi lu. Karena kalau saya balas babi lu berarti saya anjing. Coba kita berbahasa Indonesia nih, yang pasif ya, bukan lisan tapi tulisan. Kalau pakai lisan anjing lu, lalu kita balas babi lu, itu lisan. Kalau tertulis kan begitu. Lalu orang itu mengatai Abram. Titik 2, tanda kutip, anjing lu, tanda seru. Lalu kalimat berikutnya apa bunyinya? Lalu anjing itu menjawab, babi lo, gitu kan? Lalu anjing itu menjawab, babi lo, gitu kan? Bukan lalu Abram itu menjawab, tapi lalu anjing itu menjawab, babi lo. Gitu. Jadi kalau kita ngomong yang nggak enak, ya nggak usah diomongin, karena kita, maka saya bilang mana anjing, oh saya bukan anjing kok, mana anjing yang mana, nggak ada. Nah saya diam aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya diam saja, agak kesel gitu. Manusiawi lah. Si Sharon 1 minggu lebih itu banyak bintik-bintik di tubuhnya. Periksa ke lab, ke dokter, tidak ada apa-apa. Lalu dia bilang suruh ke psikolog. Rupa-rupanya stres. Namanya anak ya, nggak bisa ngomong ya, stres. Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, cukup kasih karunia-Ku kepadamu. Sekian lama kemudian saya tahu bahwa cuman sebelumnya saya oke deh, saya terima aja.
Tapi alasannya itu tidak secepat Rasul Paulus tahu ya. Tapi saya akhirnya tahu begini. Akhirnya saya punya mobil juga, jadi saya khotbah di rumah tangga itu, kebaktian rumah tangga. Begitu keluar, saya lihat ada banyak mobil ditulis dijual gitu. Saya tanya sama yang punya rumah, Bu, ini mobil siapa kok dijual dan banyak mobil yang mau dijual? Oh, maaf Bapak Pendeta, saya ini jual beli mobil tapi nggak punya showroom. Jadi showroom saya itu di jalan, jadi saya taruh di jalan. Oh begitu. Bapak Pendeta mau ini mobil? Ya ini Kijang kotak itu ya tahun 7, ya Kijang tahun 74 itu. Waktu itu kejadiannya tahun berapa itu? 90-an. Oh ya ini ya bagus, boleh deh coba. Lalu dia bilang, Bapak Pendeta, ini kuncinya, bawa aja pulang. Kebetulan waktu itu saya ikut rombongan itu kan, bawa aja pulang. Amin. Waktunya udah habis waktunya ya, oke, waktunya habis. Jadi akhir cerita saya mendapatkan mobil itu. Nah, gara-gara saya mendapatkan mobil itu saya jual. Dan saya bisa punya rumah sekarang. Dan punya rumah sekarang ini akhirnya cikal bakal buat gereja yang tadinya 5 orang menjadi 200-an orang. Ya coba kalau saya ngambil mobil, saya nggak bisa punya uang muka dan saya nggak bisa nyicil rumah. Tapi gara-gara ini akhirnya saya bisa nyicil dalam waktu singkat, terjual, mobilnya lunas lalu saya jual buat beli uang muka. Itu aja. Oke, yang terakhir 1 menit saja. Yang terakhir adalah satu kan tadi percaya dan tunduk. Yang kedua dekatlah sama Tuhan. Ayo dekat sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan ditandai dengan apa? Doa seperti sekarang ini ditandai dengan apa? Suka membaca Alkitab ditandai dengan apa? Ditandai dengan kita menjadi sahabatnya Tuhan. Selalu memikirkan Tuhan. Amin, firman Tuhan.